tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom. 3 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dijatuhi bom atom yang kedua oleh Sekutu. Sehingga pada tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Pada tanggal 15 Agustus, Sultan Syahrir, yang merupakan pemuda yang aktif di gerakan bawah tanah, mendengar berita kekalahan Jepang oleh Sekutu lewat radio. Sultan Syahrir segera menemui para pemuda yang lain untuk membicarakan berita ini. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan. Tapi Bu, Jepang masih menguasai Indonesia. Tanah Putra masih dikuasai oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku, saya membawa kabar bahagia untuk Indonesia. Jepang sudah menyerah kepada Sekutu. Oleh karena itu, kita telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu merupakan kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Tetapi yang saya bingungkan, tadi ada gerakan tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi berkuasa di negara kita. Karena Jepang telah kalah oleh Sekutu. Sedangkan Sekutu sudah tidak lagi sepenuhnya menguasai Indonesia. Lalu apa yang harus kita lakukan demi mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan Indonesia? Benar itu, Jepang sudah tidak lagi berwenang di tanah kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan usulan Tuan. Karena inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang dibilang Bung Syahrir itu benar, kemerdekaan merupakan hak rakyat yang harus kita proklamasikan. Oleh karena itu, mari kita ke rumah Bung Karno untuk meminta Bung Karno dan Bung Hatta memutuskan segala hubungan dengan pihak Jepang. Bagaimana saudara? Kalian setuju? Setuju. Tapi jangan sampai kemerdekaan Indonesia diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat seperti itu, Sobat? Karena PPKI dalam pembentukan Jepang, kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, mari kita sepakat untuk menolak berbagai perjanjian dari Jepang. Karena kemerdekaan, kitalah yang memutuskannya sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dengan yang lain akan memerintahkan golongan pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan Jepang. Setelah para pemuda berunding, Sultan Syahrir memutuskan untuk menemui Bung Hatta di kediamannya. Sultan Syahrir langsung menemui Bung Hatta dan membicarakan tentang kekalahan Jepang. Ia menuntut agar segera mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Oh, silakan duduk. Nah, apa? Saya mau membawa kabar penting, Bung. Jepang sudah kalah dari Sekutu. Saya mendengar tadi di radio. Terus kita harus bagaimana? Terus cepat memproklamasikan kemerdekaan. Tunggu, kita jangan terburu-buru. Kita harus membicarakannya kepada Bung Karno. Kita harus langsung pergi ke rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Bu, kami mau bertemu dengan Bung Karno. Ya, silakan masuk. Ntar saya panggilkan Kang Mas dulu. Kang Mas, Siapa yang datang, Bu? Bung Hatta dan Sultan Syahrir ingin bertemu. Silakan duduk. Baik, Bung. Apa kalian di sini? Bung,
Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Saatnya kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Apa maksudmu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan. Tidak, kita belum tahu kebenarannya tentang Jepang kalah. Tapi saya mendengarnya tadi di radio. Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Tidak, tidak mungkin Jepang kalah begitu saja. Tapi Bung, kita harus. Tidak, keluar. Sabar Bung, ini kita bisa selesaikan dengan baik-baik. Pada tanggal 15 Agustus 1945, sekitar pukul 9:30, para pemuda yang dipimpin oleh Wikana pergi menemui Bung Karno di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur. Misi Bu, Ada apa kok kesini? bila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah. Ini gorok leher saya dan senjata saya ke pojok itu. Sudah hilang. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Maka dari itu akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Baik Bu, saya izin berbicara. Saya minta Anda untuk mengundang para wakil-wakil PPKI besok untuk membahas kemerdekaan Indonesia kali ini. Baik Bung. Para pemuda malam itu, sekitar pukul 24, tanggal 15 Agustus 1945, mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir antara lain Sukarni, Wikana, Yusuf Kunto, Khairul Saleh, dan Sodanko Singgih. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Bung Hatta keluar kota. Tujuannya agar kedua tokoh ini jauh dari Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan PPKI, organisasi buatan Jepang. Bagaimana Soekarno? Apakah bersedia? Karno tetap ingin meminta bantuan PPKI. Kita harus membuat rencana bagaimana Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa bantuan dari PPKI atau Jepang. Ya, kita harus melakukan sesuatu. Kalau bisa, kita sulit mereka agar jauh dari pengaruh Jepang. Setuju. Kita akan membawa mereka ke Mas Dongkong. Kita akan menculik mereka malam ini juga sebelum mereka meminta bantuan PPKI besok pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kamu kemari? Bung, Anda harus ikut kami keluar kota malam ini. Untuk apa keluar kota? Kita akan membicarakan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Kalau Anda tidak mau ikut, Anda akan melihat pertumpahan darah besok pagi di negeri ini. Baiklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada apa? Saya ingin bertemu dengan Bung Karno. Ya, silakan masuk. Ada apa kok kesini malam-malam? Bung, Anda harus ikut kami keluar kota bersama Hatta malam ini. Untuk apa? Kita akan membicarakan proklamasi kemerdekaan secepatnya. Tidak, saya tidak akan pernah ikut. Kalau begitu jangan salahkan kami kalau besok akan ada pertumpahan darah di negeri ini. Baiklah, asalkan Fatmawati juga ikut bersama saya. Tidak masalah. Bagaimana Bung kalau kita memproklamasikan kemerdekaan malam ini? Tidak, saya harus bertemu dengan wakil-wakil PPKI pagi ini untuk membahas semua ini. Bagaimana? Apa setuju? Setuju. Tunggu.
Silakan Tuan pakai rumah saya untuk berdiskusi sepuasnya. Baik Tuan, terima kasih. Saya izin untuk beristirahat. Bagaimana bunyi draft perancangan undang-undang dasar? Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bung, tolong ketikkan ini. Baik, Bung. Waalaikumsalam, silakan masuk. Bagaimana kondisi suami ibu? Tahu dok, dari semalam suami saya pusing-pusing sama lemas. Kalau begitu saya periksa. Bagaimana keadaan suami saya dok? Keadaan suami ibu, beliau menderita gejala malaria, namun belum terlalu parah. Dan saya sarankan suami ibu agar istirahat yang cukup dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Iya dok, terima kasih. Kalau begitu saya permisi. Silakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.